Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas membahas soal fisika, yaitu tentang vektor ya. Untuk itu, agar kalian tidak ketinggalan pada sesi Tanya Semesta bahas soal berikutnya, silakan kalian nyalakan loncengnya dan jangan lupa juga di subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe, kemudian nyalakan lonceng, kemudian like dan share, dan juga di komen. Oke, agar kita tidak lama-lama lagi, langsung kita bahas soal ya. Oke, soal yang pertama, perhatikan gambar vektor berikut ya. Ini ada vektor A berwarna biru ya, kemudian vektor B berwarna merah, dan vektor C berwarna hijau. Nah, kalian tinggal ingat-ingat aja karena saya nanti di jawabannya tidak menggunakan vektor A gitu ya. Ini vektor A berwarna biru, kemudian vektor B berwarna merah, vektor C berwarna hijau. Tentukan penjumlahan vektor berikut: A tambah B, A tambah B tambah C, kemudian A kurangi B, dan seterusnya. Kita jawab satu persatu. Nah, kalau misalkan A tambah B, itu kita menggunakan metode segitiga ya. Kalau misalkan hanya dua vektor ya. Oke, A tambah B itu seperti ini gambarnya. Ini menggunakan metode grafis ya. Nah, ini A sama ya dengan ini, kemudian tambah B. Jadi kepala ketemu ujung, itu rumusnya ya. Maka inilah resultannya atau penjumlahannya seperti ini ya. Terus ini adalah A tambah B tambah C. Lihat, ini A, kemudian ini B ya, kemudian ini C. Samakan ya dengan ini. Maka untuk resultannya tinggal tarik dari sini ujung sampai ke kepala. Nah, itu adalah resultannya ya. Selanjutnya A dikurangi B ya. Nah, ini kalau misalkan tadi kan jumlah terus ya. Kalau misalkan minus jadi gimana? Perhatikan. Ini A-nya tetap positif kan ya. Kemudian B kan awalnya ke kanan nih. Karena minus jadi berbalik arah. Jadi seperti ini. Ini min B ya. Maka ini adalah resultannya. Terus bukan resultan, selisih berarti ya kalau minus ya. Selanjutnya ini adalah minus A min C. Berarti ini kan awalnya A ke atas ya, sekarang jadi ke bawah, kebalikannya ya. Kemudian A min C, awalnya C itu ke atas ke sebelah kiri ke sini, sekarang jadi gini ya. Maka inilah resultannya. Lanjut, ini min A min B min C ya. Ini A awalnya kan ke atas, jadi seperti ini A, kemudian min B jadi ke arah sana, samain dengan ini ya. Kemudian min C di sebelah sini. Maka inilah resultannya. Seperti itu, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, oke, soal yang nomor 2 ini, apabila panjang satu petak adalah dua satuan, maka besar resultan kedua vektor adalah, nah ini ada vektor A dengan vektor B. Ini tidak diketahui sudutnya berapa. Nah, ini menggunakan vektor satuan. Nah, ini coba lihat dulu. Ini kan A itu dia ada di sumbu X ya. Ini kan A ada di sumbu X, sedangkan si B ini berdiri ada di sumbu X ya. Kalau dijatuhin nih, yang B ini dijatuhkan, diuraikan. Ini kan dia jatuh di sumbu X dan juga dia juga ada di sumbu Y. Nah, kalau A itu hanya X saja, sedangkan B itu adalah X dengan Y. Perhatikan. Nah, coba lihat dulu AX dulu itu kenapa 6 petak? Coba lihat. AX itu ya, A ada di sumbu X. Coba lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ini AX sama dengan 6 petak. Sedangkan diketahui di soal satu petaknya itu adalah dua satuan. Jadi dikalikan aja. 6 kali 2 jadi 12I. Nah, ini hanya untuk melambangkan dia ada di sumbu X.
ini kan X, jadi diganti sama I sebagai vektor satuan ya. Jadi 12I. Lanjut, ini AY kenapa 0? AY 0 karena dia tidak ada ya, di sumbu Y itu A-nya nggak ada ya. Lanjut, ini BX kenapa 2 petak? Coba lihat nih, ini ditarik dari atas ke bawah, diarahkan ke sumbu X. Kan dia melewati 2 petak, 1, 2 ya. Sampai di sini 1, 2 ya. Jadi 2 kali 2 itu 4I. I itu untuk X ya. Selanjutnya, ini kenapa 6 petak? Coba perhatikan, BY itu 6 petak ke atas, berarti kalau Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 petak gitu. Paham ya? 6 kali 2 jadinya 12J ya. Selanjutnya kita tinggal mengelompokkan. Jadi ini ada A itu kan komponennya X dengan Y ya. Jadi si X-nya adalah 12I yang ini ya. Kemudian si Y-nya adalah 0 ya. Setelah itu kalau B ini 4I ditambah dengan 12J gitu. Selanjutnya kita hitung resultannya, karena yang ditanyakan adalah besar resultan. Tinggal menggunakan Pitagoras aja ya. Perhatikan nih, ini kan kenapa 16 nih? Karena kan yang di sini tuh sigma sigma X kuadrat ditambah dengan sigma Y kuadrat. Nah, si komponen X itu kan ini nih ya, 12I dengan 4I. Jadi dijumlahkan 12I ditambah 4I adalah 16 ya. Kemudian ini Y-nya adalah 0 tambah 12 berapa? Jadi 12. Jadi 16 kuadrat itu 256, 12 kuadrat adalah 144. Maka akar dari 400 hasilnya adalah 20 satuan. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjutkan ya. Soal berikutnya yaitu soal yang nomor 3. Nah, tentukan komponen-komponen X dan Y dari vektor berikut ya. Ini ada vektor F sama dengan 10 Newton, sedangkan sudut-sudutnya itu 37 derajat pada sumbu X dan 53 derajat pada sumbu Y. Nah, ini yang ditanyakan adalah komponen-komponen X dan Y. Jadi hanya Fx dengan Fy-nya saja. Perhatikan baik-baik ya. Ketika sudutnya itu ada di sumbu X ya, ini sudutnya 37 derajat, ada di sumbu X, maka dia jadi cos ya. Yang lainnya jadi sin, seperti ini ya. Jadi Fx sama dengan F cos 37. F-nya kan 10, cos 37 itu adalah 0,8. Jadi 10 kali 0,8 hasilnya adalah 8 Newton. Sedangkan Fy, kenapa sin? Karena yang jadi cosnya itu adalah Fx, otomatis Fy menjadi sin gitu ya. Fy sama dengan F sin 37, hasilnya adalah 6 Newton. Sekarang bagaimana kalau sudutnya ada di sini? Nah, kalau sudutnya berada di sumbu Y, maka yang menjadi cos adalah yang Fy. Kalau tadi Fx kan, nah, sekarang kebalik ya, Fy menjadi cos, sedangkan Fx-nya menjadi sin. Kenapa? Soalnya sudutnya berada di sumbu Y. Perhatikan, Fx sama dengan F sin 53 ya. Kenapa sin? 10 sin itu kan Fx-nya sin gara-gara Fy-nya jadi cos ya tadi ya. Oke, F-nya 10 sin 53 adalah 0,6, hasilnya adalah 6 Newton. Begitupun dengan Fy, F cos sama dengan 53 sama dengan 10 cos 53 dikali 10 kali 0,8, hasilnya adalah 8 Newton. Begitu ya, paham ya? Soal berikutnya, soal yang nomor 4, tentukan besar dan arah vektor. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan adalah besar dan arahnya ya. Perhatikan baik-baik. Oke, kalau rumus besar itu menggunakan rumus Pitagoras alias rumus resultan yang tidak memiliki sudut ya. Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Nah, Fx-nya kan ini ya.
5 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar dari 125. 125 itu adalah akar 25 kali akar 5, maka hasilnya adalah 5 akar 5 Newton. Nah, kalau yang ini itu adalah arahnya. Kalau tadi besar resultannya seperti ini ya. Kalau yang ini adalah resultannya. Tangen alfa sama dengan Fy dibagi Fx. Nah, di mana Fy-nya adalah bernilai 10, kemudian Fx-nya bernilai 5. Ya, 10 bagi 5 adalah 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah arah vektornya, berarti sudutnya ya yang ditanyakan. Oke, untuk menghitungnya kalian menggunakan kalkulator ya, kalkulator saintifik. Jadi tinggal pijit shift di kalkulator itu, pijit shift kemudian pijit tangan ya. Ini arkes tangan min 1 alfa sama dengan 2, maka dapatlah bahwa alfanya itu adalah 63,43 derajat ya. Satu lagi, ini yang B-nya ya. Fx-nya adalah min 4 ya, kita ganti min 4 kuadrat ditambah dengan 12. Ini harusnya minus ya, min 12 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 160. Ini kan 16 tambah 144 ya. Hasilnya adalah 160, di mana akar 160 itu adalah akar 16 dikali dengan akar 10. Jawabannya 4 akar 10 Newton. Begitupun dengan arahnya. Ya, hasilnya sudutnya adalah 71,56 derajat. Ini didapat menggunakan kalkulator ya. Namanya kalkulator saintifik. Kalau kalian tidak punya, silakan download di Play Store ya, atau di Google Play Store ya, karena banyak di situ. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 dan soal nomor 6. Ini soal nomor 5. Yang ditanyakan adalah pastinya resultannya ya. Ini ada vektor F sama dengan 10 Newton, sudutnya 60 derajat. Lihat nih, sudutnya itu berada di sumbu X, berarti ketika diuraikan Fx-nya menjadi cos ya. Kayak lihat nih, ini kan diuraikan Fx cos 60, sedangkan yang ini menjadi Fy sin 60 karena sudutnya ada di sumbu X ya. Kalau sudutnya ada di sumbu Y, ini berubah jadi cos ya, sedang yang ini jadi sin. Paham ya? Lanjut. Kita hitung Fx-nya menggunakan ini bersama ini, langsung F cos 60 masukkan, dihitung dapat 5 ya. Kemudian ini juga sama, dimasukkan angka-angkanya, sin 60 setengah akar 3, maka dapatlah 5 akar 3. Sekarang kita hitung resultannya. Bagaimana dengan resultannya? Menggunakan persamaan sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat, tapi diakarkan. Fx-nya dari mana? Ini ya, tinggal masukkan 5 kuadrat, Fy-nya juga tinggal masukkan 5 akar 3. 5 kuadrat 25, ini 5 akar 3 dikuadratkan, 5-nya dulu dikuadratkan. 5 dikuadratkan adalah 25. Akar 3 dikuadratkan, hasilnya juga 3. Berapapun akarnya, kalau dikuadratkan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh misalkan akar A dikuadratkan, maka hasilnya adalah A. Paham ya? Nah, ketika dijumlahkan 25 tambah 75 ya, hasilnya adalah akar 100. Akar 100 adalah 10 Newton. Sekarang kita hitung ini soal yang nomor 6 ya. Soal yang nomor 6 ini beragam nih, ada F1, F2, dan F3. Bagaimana dengan resultannya? Perhatikan baik-baik. Oke, pertama nih, ini kan jadi cos ya. Yang ini jadi cos F1X cos 30, sedang yang ini jadi F1Y sin 30. Sesuai dengan ini, karena F1 ada di sudut 30. Sedangkan yang F2, nih yang ini ada di sudut 60 nempel dengan sumbu Y. Berarti yang ini F2Y-nya jadi cos, sedangkan F2X-nya jadi sin.
Perhatikan nih ya. Nah, ini F1X cos alpha. Alpanya itu adalah 30 ya. Sedangkan F1Y sin alpha. Alpanya itu juga 30. Kalau ini F2Y ya, cos alpha. Kenapa cos? Karena yang F2 itu sudutnya ada di sumbu Y gitu. Makanya si Y-nya jadi cos ya. Sedangkan ini F2X sin alpha. Kenapa ininya sin? Karena tadi ya sudutnya itu berada di sumbu Y ya. Nah, karena F2X ini berada di sumbu X negatif, maka F2X ini nanti hasilnya negatif. Sedang yang ini adalah positif. Ini juga sama negatif, ini positif gitu. Sekarang kita hitung yang sigma Fx. Jadi kumpulkan yang mengandung X saja. Jadi ini kan yang pertama F1X cos alpha. Kenapa dikurangi? Karena yang satu ini ada di sumbu X positif, sedang yang ini ada di sumbu X negatif. Ya, ini perhatikan ya baik-baik ya, karena ini agak lumayan harus penuh perhatian ya. F1X cos alpha dikurangi F2X sin alpha. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya, maka didapatlah minus 10 akar 3 Newton. Sekarang sigma Fy. Sigma Fy itu didapat dari ini ya. Pertama nih, ini kan yang ke atas itu pasti positif. Kalau yang ke bawah itu pasti negatif. Jadi F1Y sin alpha ditambah dengan F2Y cos alpha dikurangi F3Y. Kenapa F3Y ini tidak ada sin atau cosnya? Karena F3 ini tidak memiliki sudut gitu. Jadi gini, F1Y sin alpha ditambah F2Y cos alpha dikurangi F3Y, maka hasilnya adalah 10 Newton. Sekarang kita hitung resultannya. Resultannya adalah sama kayak tadi ya. Tinggal masukkan Fx-nya adalah ini, kemudian Fy-nya adalah ini ya. 10 akar 3 minus 10 akar 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 100 kali 3. 10 dikuadratkan kan 100. Akar 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 3. 100 kali 3, 300 tambah 100 adalah 400. Maka hasilnya 20 Newton. Nah, kalau yang ini ada arahnya. Arahnya sama kayak di soal yang tadi di awal ya. Sigma Fx dibagi dengan sigma Fy. Ini kan ya, min 10 akar 3 dibagi dengan 10. Ini hasilnya ya. Lanjut. Soal yang nomor 7. Perahu saat digunakan di air yang tenang mampu bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per second. Jika berada di sungai dengan kecepatan arus air adalah 0,5 meter per second dan perahu bergerak searah arus sungai, maka resultan vektor kecepatan perahu sekarang adalah, nah ini yang ditanyakan adalah resultannya. Karena dua-duanya kecepatannya searah, ya kan si perahunya mengarah ke sana juga arusnya juga arahnya ke sana, berarti karena searah tinggal dijumlah saja. Inilah hasilnya. Resultannya pi P ditambah pi S sama dengan 1,2 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 1,7 meter per second ya. Soal nomor 8. Nah, kalau ini kalian harus diperhatikan juga karena ini sering keluar ya di ujian-ujian. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan airnya 4 meter per second. Jika perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per second, tentukan panjang lintasannya. Perhatikan nih. Nah, yang ini adalah kecepatan air. VA-nya adalah 4 meter per second. Kalau yang ini seharusnya perahu itu bergerak lurus ke sini. Tetapi karena ada arus yang mengalir airnya ke sini 4 meter per second, maka si perahu ini jadi menyilang, bergeraknya ke sini gitu. Seharusnya ke sini gitu ya.
Yang ditanyakan adalah ininya nih, panjang yang jarak yang ditempuh oleh perahu. Dari titik sini ke sini tuh berapa meter. Perhatikan dulu caranya. Jadi kita hitung dulu resultannya. Si R ini berapa? Caranya dengan hitung VA dengan pi P-nya dikuadratkan. VA kuadrat ditambah pi P kuadrat, maka 4A 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, hasilnya adalah 25. Ya, ini kan 16 tambah 9 ya, 25. Akar 25 adalah 5 meter per second. Jadi kecepatan perahu dari titik sini sampai ke sini adalah 5 meter per second. Nah, sekarang kita hitung waktunya, waktu tempuhnya dari sini ke sini tuh berapa waktunya? Perhatikan nih, waktunya adalah lebar sungai ya, lebar sungainya dibagi dengan kecepatan perahu. Nah, kecepatan perahu yang seharusnya ke sini ya, lebar sungainya 180 kan ya, dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 60 second. Sekarang hitunglah jaraknya. Jarak itu waktu dikali dengan kecepatan resultan. Nah, yang ini dihitung ya. Waktunya kan ini 60 second. Kemudian VR-nya itu kan ini ya 5. Jadi 60 kali 5 adalah 300 gitu. Mudah-mudahan paham ya. Soal berikutnya. Soal yang nomor 9, 2 buah gaya yang besarnya masing-masing 4 satuan dan 3 satuan mengapit sudut 120 derajat. Besarnya resultan kedua gaya tersebut adalah, nah, kalau soal seperti ini, kalian gunakan rumus kosinus. Yang F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2 kali F1 kali F2 cos alpha. Yang itu ya. Nah, yang kayak gini. Nah, kalau ini saya rubah namanya menjadi A ya. Bebas sebenarnya mau A atau B, mau C, dan seterusnya. Ini A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos alpha. Nih lihat. Ini A-nya kan 4. Kemudian A2-nya adalah 3 ya. 2 kali 4 kali 3 cos 120. 120 itu berada di kuadran 2 ya. Kalau kuadran 2 maka nilai cos-nya itu negatif. Jadi cos 120 ini ada di kuadran 2 dan nilainya negatif. Caranya bagaimana? Tahu jadi setengah itu tinggal kalian kurangi saja. 180 dikurangi 120 adalah 60. Jadi cos 60 itu kan setengah. Karena ada di kuadran 2 jadinya jadi min setengah. Paham ya? Nah, ini 16 ditambah dengan 9 ditambah dengan 24 dikali dengan min setengah. Maka hasilnya adalah akar 13 satuan. Soal berikutnya. Nah, ini ada soal aplikatif, masih aplikatif ya. Agung berjalan ke arah timur sejauh 9 km. Wah, ini 9 km tuh jauh sekali ya. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 12 km. Wah, itu kakinya pasti bengkak tuh ya. Perpindahan yang dialami Agung adalah, nah, perhatikan dulu nih. Dia bergerak pertama-tama ke arah timur sejauh 9 km. Kemudian bergerak ke arah utara sejauh 12 km ya. Maka yang ditanyakan perpindahannya dari sini sampai sini. Nah, kalau seperti ini gunakan Pitagoras saja. Jadi ini langsung 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat sama dengan ini. Hasilnya adalah 15 km. Itu. Soal terakhir nampaknya ya. Soal nomor 11. Diketahui 2 buah vektor yang sama besarnya yaitu sebesar F. Jika perbandingan antara resultan dan selisih kedua vektor sama dengan akar 3, maka sudut yang terbentuk sudut vektor kedua vektor adalah, nah, ini kan yang diminta adalah perbandingan. Jadi kita ikuti maunya soal kemana. Karena ini maunya tentang perbandingan ya, berarti dibandingkan antara resultan berbanding dengan selisih. Rumus resultan vektor itu adalah seperti ini. Nah, ini yang atas ini adalah rumus resultannya. Kalau yang bawah itu rumus selisihnya. Jadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alpha dibagi dengan
F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 cos alpha sama dengan akar 3. Ini kan akar 3 ya. Nah, supaya gampang akarnya supaya kita hilangkan, jadi kita dikuadratkan. Nah, akarnya ini kita kuadratkan, kedua ruas dikuadratkan, maka hilang akarnya. Ya. Setelah ini kita kali silang ya. Oh ya, ini F1 dengan F2-nya itu bernilai sama, F aja. Jadi F1 bernilai F, F2 juga sama bernilai F, begitupun seterusnya. Ya. Kemudian kita kali silang seperti ini ya. Yang ini nih, yang 2F kuadrat ditambah dengan 2F kuadrat cos alpha tetap ada di sebelah kiri ya. Sedangkan yang ini kita kali silang, yang ini nih, yang bawah dikali dengan 3. Jadi 3 kali 2F kuadrat dikurangi 2F kuadrat cos alpha. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan, 3 kali 2F kuadrat adalah 6F kuadrat, 3 kali min 2 adalah min 6F kuadrat, dan seterusnya. Kemudian kita pindah ruaskan, yang mengandung cos dengan cos lagi, yang tidak mengandung cos berarti pindahkan. Nah, ini 6F berpasangan dengan 2F, pindahkan, awalnya positif dipindahkan menjadi negatif ya. 6F kuadrat dikurangi 2F kuadrat, sedangkan yang ini 2F kuadrat cos alpha ditambah dengan 6F kuadrat cos alpha. Nah, ini kenapa positif? Karena tadi awalnya dia negatif, dipindahkan ke sebelah sini jadi positif ya. Kita jumlahkan 2F kuadrat cos alpha ditambah 6F kuadrat cos alpha, maka hasilnya adalah 8F kuadrat cos alpha. Sedang yang ini 6F kuadrat dikurangi 2F kuadrat, hasilnya adalah 4F kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu kan adalah sudutnya. Sudutnya berapa? Cos alpha sama dengan 4F kuadrat dibagi dengan 8F kuadrat. Gitu ya. Ini cos alpanya dapat setengah, ini F-nya kan dicoret, 4 bagi 8 kan diperkecil jadi setengah. Nah, cos setengah itu adalah 60 derajat. Ya, alpanya. Oke, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan barusan. Jangan lupa, kalau misalkan kalian tidak paham, silakan kalian komentari di kolom komentar. Silakan tanyakan langsung kepada saya juga bisa. Kemudian atau lebih simpelnya lagi, kalian bisa mengulang kembali yang barusan ya, yang barusan saya jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.